Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi pada subtema 3, energi alternatif. Adapun materi yang akan kita bahas pada subtema 3, yaitu ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Baiklah anak-anak, sebelum memulai belajar, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah tujuan penciptaan manusia di muka bumi? Selain manusia, apa sajakah yang Allah ciptakan? Jadi, Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia mempunyai tugas untuk mengelola bumi sebaik mungkin. Pengelolaan kekayaan alam yang dikaruniakan Allah di bumi harus dilakukan secara bijak. Tidak boleh terjadi pemborosan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Selanjutnya untuk pelajaran yang pertama akan kita bahas yaitu ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Materi pokok yang pertama, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Biji jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Tumbuhan jarak mudah dibudidayakan. Banyak industri kecil yang mengolah biji jarak menjadi minyak gosok. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, merupakan contoh gambar dari biji jarak yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif berupa minyak jarak. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah alur proses pengolahan biji jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Berikut ini akan kita simak mengenai proses yang pertama, yaitu dari tanaman jarak pagar, kita ambil buah jarak pagarnya. Setelah kita ambil buah jarak pagarnya, maka kita kupas buahnya sehingga hanya kita dapatkan biji jarak pagarnya saja. Kemudian, dari biji jarak pagar tersebut akan kita proses melalui proses penggilingan. Maka dari hasil proses penggilingan akan kita dapatkan minyak jarak pagar. Dan sisanya kita dapatkan berupa ampas jarak pagar. Kemudian, yang akan kita gunakan dalam proses pengolahan biodiesel adalah minyak jarak pagar dari hasil penggilingan.
Minyak jarak pagar yang kita olah menjadi biodiesel dapat kita lihat pada gambar yang terakhir, yaitu kemasan minyak dari biji jarak berupa biodiesel atau sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Selanjutnya, untuk materi pokok yang kedua, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah singkong. Tumbuhan singkong dapat diolah menjadi makanan, contohnya getuk, combro, dan keripik singkong. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu terdapat buah singkong, kemudian ada berbagai macam olahan berupa getuk, combro, dan keripik singkong. Baiklah anak-anak, untuk mata pelajaran yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan alam, terdapat dua materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Kemudian yang kedua, energi alternatif ramah lingkungan. Materi pokok yang pertama adalah energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Dapat kita ketahui bahwa bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contohnya yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Seperti pada gambar, di atas genteng rumah, kita lihat terdapat alat berwarna biru yang berfungsi sebagai untuk menangkap sinar matahari. Alat tersebut dinamakan panel surya. Kemudian yang kedua, yaitu gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar alam. Contoh energi alternatif selanjutnya yaitu arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian, adapun panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contoh selanjutnya yaitu limbah pertanian digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Contohnya, sisa potongan kayu, ranting kayu, cangkang sawit, sekam, dan bonggol jagung. Semua contoh tersebut merupakan contoh bahan untuk pembangkit listrik biomasa. Selanjutnya, terdapat angin
dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, atau yang biasa disebut dengan PLTB. Sumber energi alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari sumber energi alternatif, yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Dan yang ketiga, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Sedangkan kekurangan dari sumber energi alternatif adalah yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Materi pokok yang selanjutnya adalah energi alternatif yang ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Baiklah anak-anak, untuk mata pelajaran yang berikutnya adalah PPKN. Adapun dua materi pokok pada mata pelajaran PPKN yang akan kita bahas, yang pertama adalah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Dan yang kedua, hak dan kewajiban dalam sehari-hari. Materi pokok yang pertama adalah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Ingatkah kalian, apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Ya anak-anak, jadi perbedaan dari hak dan kewajiban adalah hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Baiklah anak-anak, pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Salah satu sumber energi adalah air. Kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan air. Air tersebut kita gunakan untuk mandi, minum, dan mencuci. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Gunakan air sesuai dengan kebutuhannya. Menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Baiklah anak-anak, untuk materi pokok yang kedua yaitu hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti kita telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Berikut adalah kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Yang ketiga, kita tidak membuang limbah sembarangan. Dan yang keempat, menggunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Jika kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, maka kita akan memperoleh hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, kita memperoleh udara yang segar. Kemudian yang kedua, tubuh kita menjadi sehat. Yang ketiga,
dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Dan yang keempat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam. Baiklah anak-anak, untuk mata pelajaran yang selanjutnya adalah Bahasa Indonesia. Dalam Bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Nah anak-anak, berikut ini adalah materi pokok tentang teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Telah kita ketahui bahwa kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai sumber energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Seperti yang terdapat pada gambar, kita lihat bahwa dari urutan pertama sampai urutan ke-6 merupakan gambar dari cara pembuatan kincir angin dari kertas. Baiklah anak-anak, untuk mata pelajaran yang berikutnya adalah Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Terdapat dua materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menyanyi secara berkelompok, dan yang kedua adalah bernyanyi dengan baik dan benar. Untuk materi pokok yang pertama yaitu menyanyi secara berkelompok, telah kita ketahui bahwa bernyanyi dapat dilakukan secara sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok, kita harus memperhatikan tinggi rendahnya nada, tempo, dan dinamika lagu tersebut. Kemudian, untuk materi pokok yang kedua yaitu bernyanyi dengan baik dan benar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi yaitu yang pertama, sebelum bernyanyi kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, teknik pernapasan penting dalam bernyanyi. Terdapat 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi yaitu yang pertama, pernafasan dada, perut, dan diafragma. Selanjutnya, sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegap. Dan yang keempat, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Dan yang kelima, meminum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Baiklah anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar ya anak-anak sholi dan sholihah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.